Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal." Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Ahli Taurat seharusnya menjadi pemimpin yang akrab dengan hukum Musa. Namun pengetahuan mereka tentang hukum Musa membuat ego mereka lebih besar dari orang lain, sehingga mereka dibutakan olehnya. Mereka hidup dalam kegelapan total. Dengan demikian mereka tidak dapat melihat dan menerima apa yang baik dalam diri orang lain. Jelas mereka adalah orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat kecemburuan dan kedengkian. Mereka tidak dapat menerima pekerjaan Tuhan melalui Yesus, karena Yesus bukan salah satu dari mereka. Saudara-saudari, ketika mereka menyaksikan Yesus mengusir setan, mereka mencoba untuk mendiskreditkannya dengan mengklaim bahwa Yesus sendiri dirasuki oleh Beelzebul. Hal ini mungkin penghinaan tertinggi yang mereka lemparkan terhadap keagungan Yesus. Yesus dengan sabar menjelaskan bahwa sebuah rumah yang terpecah belah tidak dapat bertahan. Sebuah kerajaan pasti akan jatuh dengan beban pertikaian pejabatnya sendiri. Sebuah keluarga yang anggotanya penuh kebencian satu sama lain adalah keluarga yang tidak berguna. Suatu korporasi yang pemiliknya tidak dapat bersepakat satu sama lain nantinya akan bubar, dijual, atau dibubarkan. Saudara-saudari, setan sangat kuat karena dapat menipu dan membutakan mata manusia seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Namun Yesus jauh lebih berkuasa dan dia dapat mengalahkan setan dan mengusirnya dari manusia. Dengan melakukan itu, dia menunjukkan bahwa setan adalah musuh, dan jika kita benar-benar percaya kepadanya, setan tidak akan memiliki kekuatan dalam diri kita. Namun jika kita dengan sengaja menutup mata kita yang jelas-jelas merupakan pekerjaan Roh Kudus dan malah mengklaimnya sebagai pekerjaan iblis, maka kita telah melakukan dosa yang kekal karena kita menghujat Roh Kudus yang sama. Namun Yesus penuh belas kasihan. Jika kita benar-benar bertobat dan meminta pengampunan, Dia akan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
kebesaran sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam